lu beli aset keras, ya kita ngomong aset keras tuh apa aja? Aset keras tuh properti itu aset keras. Yes. Lu makin banyak lu punya properti, ketika fiatnya melemah lu akan selalu diuntungkan, ya. Itu jadi satu, properti. Dua itu emas. Jadi kalau ada yang bilang dana darurat di emas tuh salah atau enggak, walaupun emas itu bisa fluktuatif, yang sekarang tuh lagi turun, lagi koreksi. Cuman menurut gua sah-sah aja, gimana kalau menurut lu? Ya koreksi 9% ya dari top. Yang mana kita bilang kan 3.500 area koreksi dan sempat ya di around ya hampir 3.000 something ya. Cuman balik lagi dalam jangka panjang kita tahu smart money masih banyak yang hoarding gold dan itu mungkin jadi trade yang monetary trade lah saya lihatnya. Karena kan belinya Beberapa kalau hedge fund. gold ini, gimana cara naik turunnya gold? Gold tuh naik atau turun, kita bisa lihat dari jumlah pembelian central banking. Iya. Jadi kalau kita lihat seperti central bank di Cina, itu udah dari 3 tahun lalu, 3,5 tahun lalu, itu fokus untuk akumulasi gold teman-teman. Yes. Makanya Dalio di fundnya juga kemarin baru akumulasi ya gold. Iya. Jadi gold, fair, gue bukan pembenci gold, Yes. kita nggak against gold, dan menurut kita suka scarce desirable asset. Jadi Benar. aset yang langka dan diinginkan banyak orang. Nah problemnya dengan gold gue cuma satu bro, Iya. ada inflasinya juga, tapi kecil, biasanya terakhir tuh 1,2%. Jadi gold itu ada yang banyak bingungan. Kenapa gold bisa inflasi? Karena gold itu bisa ditambang teman-teman. Yes. Ya kan? Bahkan banyak orang misalnya nge-front running gold dengan membeli perusahaan tambang gold ya gitu. Kalau misal di Indonesia kemarin kita lihat kan orang pada borong beli emas dari Antam, banyak yang akhirnya front running dengan beli saham Antamnya. Nah itu bisa jadi play juga kalau misal teman-teman perhatikan baik-baik. Jadi gold itu adalah hedge yang paling lama ya di dunia ya. Ya benar. Salah satu investasi paling lama di dunia. Ya zaman Nabi mungkin ya. Iya. Pandangan tentang silver. Nah gua tuh tipikal yang gak suka nomor 2, makanya gue gak suka Ethereum. Ya kan? Gold, silver, Kena. Bitcoin, Ethereum. Gue gak suka nomor 2 teman-teman. Kena. Gue selalu suka yang nomor 1. Jadi kalau ditanya Timothy akan invest ke silver nggak? Tidak pasti. Timothy akan invest ke komoditas yang lain selain gold nggak? Tidak. Gold mungkin, belum tapi. Gue belum ya. Gue ini bukan gold bug. Iya. Kali masa ini gold bug. Karena kan kita selalu bilang ke teman-teman, boleh ya fokus kripto, tapi jangan full time kripto. Ya. Kenapa? Karena kita selalu melihat potensi market. Meskipun sekarang parabolik dan kita ada di sini sejak harganya masih 20.000 lah. Cuman kita selalu ngomongin ke teman-teman bahwa ada yang namanya siklus, ada yang namanya potensi crypto winter, ada juga yang namanya potensi market top, dan ya kita nggak arguing ya teman-teman buat oke, jual Bitcoin, beli emas. Oh iya, benar. Kita edukator dan kita melihat ya kondisi sesuai dengan data, fakta, angka yang ada, dan kadang ya bro mungkin kita ngomong tentang suatu tesis atau suatu yang kita lakuin di dunia nyata karena ya itu tadi scarce and desirable asset, karena memang Bro Timothy ini kan juga koleksi lukisan juga kan. Karena itu kan juga scarce juga dan langka. Ya, dan desirable, nggak semua orang punya aksesnya di sono. Iya betul. Jadi ya kita juga beberapa hal-hal yang limited ya, jam tangan juga limited, faktanya. Dan jam tangan ya ini by index itu rata-rata ya kenaikan ya bro. Dunia itu 8%. Di merek-merek tertentu ya, tapi Rolex, Patek Philippe, AP, Richard Mille juga lagi naik sekarang. Nah tapi teman-teman harus bisa bedain nih. Makanya kan kata-katanya adalah personal finance kan. Makanya menurut gue saran keuangan itu gak bisa di generalisir bro. Semua orang harus pakai style yang sama itu menurut gue gak bisa. Karena setiap orang itu punya taraf investasi beda-beda dan di saat keuangan yang beda-beda. Contohnya kayak gue sama bro kakak, kebutuhan kita beda gitu. Setuju. Kenapa porsi misalnya kripto gue bisa lebih besar dibanding porsi kriptonya bro kakak? Karena dia udah punya keluarga, udah punya anak. Jadi profil resikonya di situ aja udah beda tuh, bro. Nah. Gimana cara big guy mungkin yang maksudnya big fund milih aset safe haven, kadang emas, kadang USD bills sama uangnya Jepang atau Swiss franc atau bahkan komoditi lain. Ya. Jawabannya sederhana, itu bagian dari diversifikasinya masing-masing. Balik lagi, setiap PM atau portfolio manager itu punya caranya masing-masing, teman-teman. Ada yang suka misalnya diversifikasi, misalnya equity nih, kita ngomong equity. Ada yang mau simpel aja, oke gue pakai global equity aja belinya. Ada yang misalnya, equity-nya dibagi nih, pakai Fama and Friends factor model. Dia pasang segini 23%, dia pasang 31%, 7%, dia pasang US International 11%, jadi dibagi gitu. Itu entirely style yang mereka sendiri. Ada yang suka misalnya tadi lu bilang pakai Swiss franc punya, ya. Ada yang suka pakai Singapura dollar, ya. Kayak gue suka Singapura dollar gitu. Benar. Ada yang suka USD,
Kayak Bro Kalimasada. Tapi so far Singapore dollar gue outperform sih. So far. Ada yang suka USD, Bro Kakak. Cuman biasanya ini ya apa? Singapura dolar untuk kebutuhan tertentu. Oh banyak kebutuhannya di situ kan. Kebutuhannya banyak itu kalau di Singapura itu. Jadi gue itu big fan dari Singapura dolar dan lu bisa beli apa semacam UST bills-nya juga lewat MAS-nya mereka. Jadi itu juga oke gitu. Jadi ya kita emang ini ya bro punya inilah apa banyak akses keuangan yang mau teman-teman tanyain. Ini pertanyaan lumayan unik bro. Apa itu? Tapi ya gue gak kenal dua-duanya dan gue gak bisa ada pertanyaan. Menurut lu cashnya lebih banyak Michael Bloomberg atau Chang Peng Zhao? Nah lu dulu deh. Cash ditanya. Ini kita berdua kita gak kenal ya dan kita gak punya datanya. Mereka tuh nol datanya by the way. Jadi Michael Bloomberg yang di Forbes tuh menurut gue salah total. Tapi kalau menurut saya ya 100% Michael Bloomberg sih. Kalau valuation mungkin CZ ya. Punya cash ya tapi ya? Ya. Punya banyak kayak token-token di walletnya yang sampah begitu cuman nggak bisa di cash out juga. Ya setuju. Tapi kalau real USD atau real kayak bond treasury itu pasti Michael Bloomberg. Kalau cash gue pegang Michael Bloomberg 100%. Tapi kalau net worth kayak lu ngomong kayak aset mengambang Binance itu pasti CZ. Pasti CZ. Tapi kayak kalau kita itu dua orang yang kita itu kalau kalian bayangin ya cara kita operate bisnis ya. Kita tuh bukan ada yang bertanya kan, kenapa Aceh misalnya lu nggak mau bikin TBK aja padahal bisa atau apa? Gue tuh tipikal yang suka bisnis tuh private gitu. Gue nggak suka bisnis gue telanjang. Satu itu. Contohnya seperti Holy Wings saja. Waktu itu kan ada narasi bro. Dari teman-teman dalam pengen di IPO kan. Yang paling vokal untuk nggak mau IPO adalah gue. Banyak yang salah sih. Banyak yang bilang kayak, oh Timothy di situ karena Holy Wings mau IPO. Enggak, gue yang nentang Holy Wings IPO. Iya. Gitu. Tapi bang. Dan tapi bang gitu. Kenapa? Karena gue suka everything tuh private gitu. Kompetitor nggak bisa lihat laporan keuangan. Tidak ada perlu submit apapun. Ya, karena sebagai perusahaan TBK itu tanggung jawabnya banyak sekali. Michael Bloomberg pun sama, nggak mau dia TBK. Saingannya Reuters TBK bro. Tapi Reuters tuh nggak ada sepertiganya Bloomberg, gitu. Jadi gue tuh suka something yang very private. Kalau zaman dulu kayak keluarganya Rothschild lah, gitu. Rockefeller, semuanya private, non TBK, ya kan. Uang tuh gini bro. Kan banyak yang nanya kan, hartanya berapa? Gue tuh suka kalau uangnya tuh gak bisa ditakar. Karena gue percaya uang adalah energi. Faktanya kan memang banyak kan perusahaan yang di Indonesia provenly profitable. Akhirnya malah delisting semua. Ya, meminta untuk keluar dari bursa. Karena ngapain telanjang kalau bisa dapat uang kan? Nah itu pertanyaannya. Ngapain telanjang itu bagus banget tuh. Ngapain telanjang kalau bisa dapat uang? Jawabannya bisa dua. Satu adalah ego. Paling tinggi tapi ego. Kan ini orang semua udah kaya-kaya banget. Kenapa dia perlu begitu? Karena satu ego. Ya, kelihatan top 10 gitu. Jawabannya kalau kalian mau Timothy nih, karena ada yang bilang, Timothy mana di Forbes nih? Gue mau Timothy di Forbes top 50 nih. Tahun depan nih. Jadi langsung. Gue tinggal backdoor ya, perusahaannya udah listing yang TBK. Gue beli perusahaannya, cari yang kecil-kecil 200 miliar cash gue beli semua. Floatnya gue keringin, ya, gue kasih ke friends and family gue yaitu Kalimasada 9%. Dia pegang di belakang nih sebelum book building ini. Sisa 1% kan, habis itu gue tipisin bid and offernya, gue masuk top 50 orang paling kaya di Indonesia. Nah ini segampang itu teman-teman. Dari Raffi. Tapi bang, company-nya Warren Buffett rata-rata publik. Nah ini nggak ngerti dia, yang Cashco nggak ngerti dia. Coba bro, Google dulu, Berkshire Energy bro. Nah cari itu TBK nggak tuh? Kalian tuh banyak yang salah loh. Kalian bilang, Apple tuh 30% Warren Buffett. Salah total. Coba cari Berkshire Energy dulu. Dia punya perusahaan renewable energy terbesar di dunia loh. Berkshire Energy itu. Teman-teman banyak yang nggak ngerti. Ya, Buffett tuh kan sudah punya Cashco yang udah dibuka bro tuh websitenya? Yes. Jangan salah lu, non TBK-nya banyak sekali. Geico aja nomor 1 paling besarnya itu tidak TBK teman-teman. Ini kalau scroll ke bawah itu ada banyak sekali itu. Mid American ada NV Energy, Northern Power Grid, Natural Gas Transmission, coba BHE Renewables bro, itu lu klik bro yang paling bawah sebelah kanan. Itu lihat 1690 megawatt solarnya, 2544 windnya megawatt, 345 megawatt geothermal dan 10 megawatt hydronya. Buffett itu rajanya green energy, lu jangan salah lu. Benar. Bukan Brookfield, tapi Warren Buffett ini, Berkshire Energy nomor 1 paling besar. Ya ini lu lihat nih. Solar, wind, geothermal, hydro. Nah, lu tahu nggak Warren Buffett itu punya perusahaan solar, geothermal, wind, dan hydro? Nggak punya, nggak tahu kan? Jadi yang lu tahu tentang financial market itu cuma segini. Ada yang bilang, oh Warren Buffett itu kok posisinya besar sekali di Apple. Salah teman-teman. Salah.
Itu yang TBK. Jadi gitu. Kenapa ada non TBK ya? Itu tadi dia nggak mau telanjang kan buat semuanya. Tapi bang. Dan tapi bang. Gitu. Iya kayak mereka bilang, maksudnya bahkan Buffett pun dan juga Munger itu kan di modern day finance ya. Iya betul. Beliau berdua juga mengungkapkan kalau mereka pun diadu sekarang dengan instrumen keuangan yang ada, indeks lain sebagainya. Oh pasti iya, kalah. iya kalah. Nggak, itu Charlie Munger dan Buffett ngomong loh. Ngakuin. Karena dia tuh mulai tuh pas kayak saham lagi masih mulai. Saham 4 tahun 40-an. Sebenarnya gini Iya ya, kan? saham itu kita nggak ngomong asetnya ya, asetnya lama 1600 ya. Yes. Tapi saham itu mainstream bro, itu baru 1970-an sejak Nixon cabut. Yes. Ya kita ngomong lah ya, saham Buffett mulai investasi 40-an. Negara kita aja belum merdeka bos 40-an. Betul. Ya kan? Terus lu mau bilang, tapi bang. Iya. Tapi bang. Betul. Udah nggak bisa dalam artian ya kita compounding ya ke aset yang begitu. Ya saya nggak ngomong ya saham ya, kita ngomong in general. Bahkan di luar pun ya dengan jumlah emiten yang udah sebanyak itu pun orang sulit bro cari alfa ke sana. Oh sulit. Di US kan, terus ke Cina. Bahkan kayak Charlie Munger terakhir juga BYD banyak mainnya. invest di perusahaan Cina. Iya, Gitu BYD kan? mainnya. Dan kita pun juga jujur ya, gua kan melihat opportunity. Menurut gue the next $1 trillion opportunity itu di humanoid robot. Jadi gue udah mulai cari-cari bro, Cyber One-nya Xiaomi, semua udah gue scanning nih dunia nih. Mana perusahaan yang menang di humanoid, gue injek langsung.